Halo semua, perkenalkan nama saya Puspa Cinta dengan NIM 23010121140273 dari Peternakan D. Perkenalkan, nama saya Sandi Alam Perwira dari Peternakan D. Nomor NIM saya adalah 2300111402888. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ardian Dwi Kurnia dengan NIM 23010121140243243. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani dari kelas Peternakan D. NIM saya 230011121140268. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar dari kelas Peternakan D dengan NIM 2301211402331. Saya akan memaparkan materi tentang rata-rata hitung atau MIN. Menurut Harinaldi, rata-rata hitung atau MIN adalah nilai khas yang mewakili posisi pusat atau tengah dari kumpulan suatu data. Kemudian untuk contoh soal penghitungan rata-rata atau MIN. Soal yang pertama, tentukan rata-rata hitung dari bilangan 2, 1, 3, 7, 4, 4. Maka untuk mencari nilai rata-rata adalah jumlah penjumlahan data dibagi dengan jumlah bilangan, yang dimana jumlah penjumlahan pada contoh soal tersebut terdapat hasil 23 dibagi dengan jumlah bilangan yaitu 7. Maka 23 dibagi 7 adalah 3,3. Kemudian untuk soal nomor 2, tentukan rata-rata hitung bilangan 2, 5, 4, 3 dengan frekuensi masing-masing 2, 2, 3, 1. Maka cara untuk menjawab soal tersebut masih sama dengan cara penjumlahan rata-rata atau MIN yang tadi, yaitu jumlah penjumlahan data dibagi dengan jumlah bilangan. Dari soal tersebut dapat dihasilkan jumlah penjumlahan adalah 29 dibagi dengan jumlah bilangan yang ada pada soal tersebut yaitu 8. Maka 29 dibagi dengan 8 yang menghasilkan 3,625. Untuk soal nomor 3, tentukan rata-rata hitung bilangan 9, 8, 7, 9, 10. Dari soal tersebut didapat hasil jumlah penjumlahan data yang berjumlah 43 dan jumlah bilangan 5. Maka untuk mencari rata-rata 43 dibagi 5 menghasilkan 8,6. Perkenalkan, nama saya Dinda Novinda dari Pratikum Statistika Kelompok 5, NIM 230111211402999. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryo Prastowo dengan NIM 230010121140251. Pengertian dan pembahasan rentang atau juga disebut dengan range, yaitu dalam sekelompok data kuantitatif akan terdapat data dengan nilai terbesar dan data dengan nilai terkecil. Rentang atau juga disebut dengan jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Rumus range dalam statistika. Sudah pasti dalam mencari sebuah range harus mengetahui rumus dasarnya terlebih dahulu. Simpel sih, dalam mencari range yang terpenting Anda tahu nilai tertinggi dan nilai terendah saja. Rumus range tersebut adalah sebagai berikut ini. Range sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contoh soal rentang atau juga disebut dengan range adalah: yang pertama, tentukan rentang pada data 22, 21, 27, 16, 22, 23, 20, 20, 19, 18, 25,
26, 24, 23, 19, 20, 25, 27. Jawab. Data paling besar X-max sama dengan 27. Data paling kecil X-min sama dengan 16. Jangkauan range sama dengan X-max dikurangi X-min sama dengan 27 dikurangi 16 sama dengan 11. Contoh soal yang kedua. Seorang mahasiswa memiliki nilai ujian akhir dalam mata kuliah statistika yaitu 70, 87, 80, 67, 70, 77, 75, 70, 80, 88, 85, 87, 68, 70, 68, 77, 72, 75, 80, 85. Berapakah range data tersebut? Jawab. Data yang paling besar X-max sama dengan 87. Data yang paling kecil X-min sama dengan 67. Jangkauan range sama dengan X-max dikurangi X-min sama dengan 87 dikurangi 67 sama dengan 20. Ya, contoh soal yang ketiga. Data banyaknya mobil yang lewat pada suatu jalan tiap jamnya adalah 51, 35, 29, 57, 21, 40, 25, 47, 25, 53, 48, 43, 27, 34, 37. Berapakah range dalam data tersebut? Jawab. Diketahui X-max sama dengan 57 dan diketahui X-min sama dengan 21. Range data tersebut adalah range sama dengan X-max dikurangi X-min 57 dikurangi 21 sama dengan 36. Sekian dari pembahasan dari rentang atau juga disebut dengan range. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Attar dengan NIM 23010121140231. Di sini saya akan menerangkan tentang rata-rata simpangan. Pengertian rata-rata simpangan atau deviasi mean ialah rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Simpangan rata-rata merupakan termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varian dan standar deviasi. Kegunaannya ialah untuk mengetahui seberapa jauh nilai data yang telah menyimpang dari rata-rata yang sebenarnya. Contoh soal rata-rata simpangan. Yang pertama adalah diketahui data nilai mahasiswa 7, 8, 6, 8, 10, 8, 9. Hitunglah besar simpangan rata-rata dari data tunggal tersebut. Yang kedua adalah dari sebuah data tunggal 4, 6, 12, 16, 22. Carilah besar nilai simpangan rata-rata. Yang ketiga ialah hitunglah nilai simpangan rata-rata dari data 6, 8, 7, 4, 5. Jawaban untuk nomor 1. Yang pertama adalah hitung rata-rata terlebih dahulu. Jumlah seluruh data dibagi banyak data sama dengan 7 tambah 8 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 9 dibagi 7. X sama dengan 56/7 sama dengan 8. Kemudian hitung simpangan rata-rata dengan menggunakan rumus simpangan rata-rata data tunggal. SR sama dengan 7-8 tambah 8-8 tambah 6-8 tambah 8-8 tambah 10-8 tambah 8-8 tambah 9-8 dibagi 7. SR sama dengan 1 plus 0 plus 2 plus 0 plus 2 plus 0 plus 1 per 7. Simpangan rata-rata sama dengan 6/7. Itu untuk nomor 1. Untuk jawaban nomor 2, kita dapat menghitung besar simpangan rata-rata, namun terlebih dahulu hitung besar rata-rata atau mean terlebih dahulu. X sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. X sama dengan 4 tambah 6 tambah 12 tambah 16 tambah 22 per 5.
sama dengan X 60 per 5, X sama dengan 12. Kemudian mencari nilai simpangan rata-rata data tunggal menggunakan rumus simpangan rata-rata. Hasilnya simpangan rata-rata adalah 5,6. Itu untuk nomor 2. Untuk jawaban nomor 3, hitung terlebih dahulu nilai rata-rata atau mean dari data tersebut. X sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. X sama dengan 6 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 5 per 5. X sama dengan 30 per 5. X sama dengan 6. Setelah itu, hitung simpangan rata-rata dari data tersebut. Simpangan rata-rata dari data tersebut ialah SR sama dengan 6 min 6 tambah 8 min 6 tambah 7 min 6 tambah 4 min 6 tambah 5 min 6 per 5. SR sama dengan 0 tambah 2 tambah 1 tambah 2 tambah 1 per 5. SR sama dengan 6 per 5. Simpangan rata-rata sama dengan 1,2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang simpangan baku. Simpangan baku atau defisiensi standar adalah untuk mengetahui keberagaman suatu kelompok data. Salah satu cara untuk mengetahui keberagaman suatu kelompok data adalah dengan mengurangi setiap nilai data dengan rata-rata kelompok data tersebut. Selanjutnya, semua hasilnya dijumlahkan. Apabila penyebaran datanya sangat besar terhadap nilai rata-rata, maka nilai S akan sangat besar. Tetapi, apabila penyebaran data sangat kecil terhadap nilai rata-rata, maka nilai S akan kecil. Lalu, menurut Suwarno 1995, nilai S dihitung dengan rumus berikut. Selanjutnya, saya akan membacakan contoh soal. Di sini saya mempunyai satu contoh soal. Saya bacakan soalnya. Pak Arianto menjadikan tinggi badan 10 siswa di SD Sukajaya sebagai sampel. Di bawah ini adalah data sampel yang berhasil dikumpulkan oleh Pak Arianto. Data sampel tersebut seperti ini. Maka, hitunglah simpangan baku dari sampel data tersebut. Dari sampel data tersebut, kita buat tabel agar memudahkan mengerjakan soal tersebut. Lalu selanjutnya, kita akan mencari atau menentukan rata-ratanya atau XI kuadrat. Dari XI itu kita jumlahkan lalu dikuadratkan. Nah, itu rata-ratanya. Setelah berhasil menemukan rata-ratanya, kita lalu memasukkan ke rumus S. Setelah itu, kita baru bisa menemukan hasilnya, yaitu 5,51. Seperti penjelasan yang ada di gambar ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang varian. Varian adalah rata-rata hitung dari kuadrat deviasi, yaitu selisih antara nilai data terhadap rata-rata hitung kelompok data tersebut dari setiap data atau pengamatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soalnya beserta penyelesaiannya. Contoh soal yang pertama, tentukan varian dari angka 2, 3, 5, 7, 8. Penyelesaiannya, karena sampel kurang dari sama dengan 30, kita menggunakan rumus sigma buka kurung X dikurangi X tutup kurung pangkat 2 dibagi N min 1. Lalu, kita mencari X pernya dari penjumlahan sigma X dibagi N, didapat hasil 5. Selanjutnya, kita masukkan dengan rumus sigma buka kurung X min X tutup kurung pangkat 2, didapat hasilnya 46. Selanjutnya, kita masukkan kembali rumus varian, didapat hasilnya 46 dibagi 4, yaitu hasilnya 11,5. Contoh soal yang kedua, tentukan varian dari 5, 9, 3, 4, 8, 7. Penyelesaiannya, karena sampel lebih dari 30, kita menggunakan rumus sigma buka kurung X min X tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Lalu kita mencari X pernya
dari penjumlahan sigma X dibagi N. Didapatkan hasilnya 6. Selanjutnya kita masukkan dengan rumus sigma buka kurung X min X tutup kurung pangkat 2. Didapat hasil 28. Selanjutnya kita masukkan kembali dengan rumus varian. Didapat hasilnya 28 dibagi 6, yaitu hasilnya 4,6. Contoh soal yang ketiga, tentukan varian angka dari 7, 4, 3, 9, 6, 1, 6,4. Penyelesaiannya, karena sampel lebih dari 30, kita menggunakan rumus sigma buka kurung X min X tutup kurung pangkat 2 dibagi dengan N. Lalu kita mencari X-pernya dari penjumlahan sigma X dibagi N, didapat hasilnya 5. Selanjutnya kita masukkan dengan rumus sigma buka kurung X min X tutup kurung pangkat 2. Didapat hasilnya 43. Selanjutnya kita masukkan kembali rumus varian. Didapat hasilnya 43 dibagi dengan 8, yaitu hasilnya 5,4. Koefisien variasi. Menurut Surisno, tahun 2016, koefisien varian atau KV adalah perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari rata-rata hitungnya. Dalam pengertian, jika koefisien variasi semakin kecil, datanya semakin seragam atau homogen. Sebaliknya, jika koefisien variasi semakin besar, datanya semakin heterogen. Contoh soal dari koefisien varian. Nomor 1, terdapat variasi dari data ini. 6, 7, 8, 9, 10, 14. Rata-rata datanya 9, simpangan bakunya 2,6, tentukan koefisien variasi. Contoh soal nomor 2, pada lampu tanam yang memiliki rata-rata 2.800 jam dan simpangan baku yakni 700 jam. Pada lampu kota akan dipakai dengan rata-rata 3.500 jam dan memiliki simpangan 1.050 jam. Lalu, lampu manakah yang lebih baik dari dua lampu tersebut? Contoh soal nomor 3, pada nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran fisika pada kelas 12 TKJ 1 sebesar 80 yang memiliki simpangan 4,2. Maka hitunglah nilai koefisien dari dua kelas TKJ 1. Jawaban dari contoh soal nomor 1 koefisien varian. Nomor 1, KV sama dengan S per V kali 100%. 2,6 per 9 kali 100% hasilnya adalah 28,9%. Jawaban dari contoh soal koefisien varian nomor 2, koefisien variasi lampu tanam sama dengan KV sama dengan S per X kali 100% sama dengan 700 per 2800 kali 100% yang hasilnya 25%. Koefisien variasi lampu kota KV sama dengan S per X kali 100% sama dengan 1050 per 3500 per kali 100% yang hasilnya 30%. Dari perhitungan koefisien variasi, lampu taman lebih baik daripada lampu kota karena KV lampu taman kurang dari KV lampu kota. Jawaban nomor 3 dari contoh soal koefisien varian, KV sama dengan S per V kali 100% sama dengan 4,2 per 80 kali 100% yang hasilnya 5,25%. Saya Sandi Alam Perwira akan menjelaskan tentang pengertian angka baku. Angka baku adalah nilai yang menyatukan perbandingan antara selisih data dengan rata-rata perbandingan simpangan baku tersebut. Angka baku disebut juga YAT atau skor. Oleh karena itu, angka baku dilambangkan dengan huruf YAT. Kegunaan angka baku. Kegunaan angka baku adalah untuk mengetahui perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar angka bakunya, semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai-nilai lain yang memiliki angka baku lebih kecil. Rumus angka baku ya sama dengan XI dikurangi X. Keterangan XI sama dengan nilai suatu data.
X sama dengan rata-rata hitung S sama dengan simpanan baku. Contoh soal angka baku. 1. Nilai ulangan matematika Dina adalah 80. Jika rata-rata dan angka baku nilai ulangan di kelasnya adalah 70 dan 1,25, maka simpangan baku nilai ulangan matematika di kelasnya adalah Z sama dengan XI kurangi X atau S. 1,25 dikurang sama dengan 80 kurangi 70 per S. 1,25 kurangi 10 per S. S sama dengan 10 ditambah 1,25. S sama dengan simpangan baku nilai matematika di kelas Dina sama dengan 8. Contoh soal 2. Tentukan angka baku dari 2 jika rata-rata hitung adalah 6 dan simpangan bakunya adalah akar 7. Jawaban: XI sama dengan 2, X sama dengan 6, S sama dengan akar 7, Y sama dengan XI dikurangi X per S. Y sama dengan 2 dikurangi 6 per akar 7. Y sama dengan min 4 akar 7. Jika angka bakunya adalah min 4 per akar 7. Contoh soal 3. Diketahui angka baku ulangan matematika di suatu kelas adalah 1,5 dan simpangan bakunya 2. Jika ayu yang berada di kelas tersebut nilai ulangan matematikanya 70, rata-rata nilai ulangan di kelas tersebut adalah. Diketahui angka baku sama dengan 1,5, simpangan baku sama dengan 2, dan nilai ayu sama dengan 70. Ditanya rata-rata. Jawaban: angka baku sama dengan nilai ayu dikurangi rata-rata per simpangan baku. 1,5 sama dengan 70 dikurangi rata-rata per 2. 3 sama dengan 70 kurangi rata-rata. Rata-rata sama dengan 70 kurangi 3 sama dengan 67.